Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Kali ini kita ketemu lagi sekarang dan saya mempunyai tamu yang istimewa kali ini. Tamu saya dari jauh, dari daerah-daerah. Ini adalah dari Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer seluruh Indonesia. Ini wakil-wakilnya. Jadi negara kita memang masih dalam keadaan ruwet, kata Pak Jokowi. Dan ruwetnya itu ternyata apapun juga ruwet. Sampai-sampai tenaga kesehatan yang menjadi garda di depan kalau ada pandemik, dan yang meninggal pun sudah cukup banyak dari tenaga kesehatan. Ternyata ada ratusan ribu tenaga kesehatan honorer yang tidak diangkat di pegawai negeri. Bahkan sekarang mau dihilangkan tenaga honorer, seperti dipecat begitu. Maka timbullah satu kegelisahan dari para tenaga kesehatan honorer tersebut. Dan kali ini mereka bertamu pada saya untuk mengeluarkan unek-uneknya. Apa yang sudah diberikan pemerintah juga sudah bergerak memberikan suatu harapan, tapi ternyata harapan itu juga belum memenuhi karena masih banyak yang belum terangkat. Kami akan berbincang-bincang, ada apa sih sebetulnya dan apa sih masalahnya. Dan kebetulan saya minta tolong pada Pak Webi, karena Pak Webi juga tahu persis permasalahannya. Selamat datang Pak Webi dan selamat datang bapak-bapak dari tenaga kesehatan honorer. Assalamualaikum para pemirsa. Malam hari ini kita punya kesempatan yang baik sekali bisa mempertemukan Ibu Siti Fadilah dengan para tenaga kesehatan honorer yang datang dari berbagai daerah. Seperti kita ketahui, tenaga kesehatan honorer pada saat sekarang ini dalam keadaan yang cukup kalut karena berhadapan dengan ketidakjelasan status mereka sebagai tenaga kesehatan. Langsung saja Mas Ajang dan kawan-kawan sekalian kiranya bisa menyampaikan apa sih sebetulnya menjadi keresahan kawan-kawan sehingga bisa didiskusikan dengan Ibu Siti Fadilah pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Web. Mohon izin Ibu, perkenalkan saya Ajang Muhammad Miftahul Falah dari Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer Indonesia, yang mana di dalamnya itu kami berbicara tenaga kesehatan itu berdasarkan undang-undang terkait profesi tenaga kesehatan itu terdiri dari tenaga medis dan tenaga non-medis. Pada saat ini, Bu, ketika kami bekerja di masing-masing daerah, mungkin di sini yang mewakili daerah-daerah seluruh Indonesia, kami bekerja pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas di berbagai daerah, kecamatan, kelurahan, serta desa-desa terpencil, terjauh, tertinggal. Rumah sakit umum daerah dan puskesmas hampir 85% sudah melakukan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Ketika kami sebagai sumber daya manusia di BLUD yang merupakan pegawai tidak tetap atau tenaga non-ASN, ketika datang regulasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang mana dijelaskan dalam pasal 99 bahwa setelah PP 49 itu diundangkan, maka pegawai BLUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan secara fleksibilitas diberi kesempatan paling lama 5 tahun untuk masih tetap bekerja. Artinya dari 2018 sampai 2023 kami diberi kesempatan untuk bekerja. Setelah 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN tahun 2014 dan dilanjutkan oleh PP 49 bahwa di bulan November 2023 pegawai BLUD juga harus terdiri dari 2 jenis
pegawai, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, PPPK itu. PPPK, benar Bu. Dari regulasi tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran melalui Kemenpan RB, surat edaran terkait pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Yang isi surat tersebut adalah untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian agar sesegera mungkin melaksanakan inventarisir data pegawai non-ASN yang berada di instansi masing-masing yang diangkat oleh minimal kepala instansi di tempat masing-masing bekerja. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah, untuk menata kejelasan statusnya, serta karir dan kesejahteraan. Tujuan dari surat edaran Menpan tersebut. Lalu, sangat disayangkan bagi kami itu pegawai BLUD tidak diikut sertakan dalam pendataan non-ASN tersebut. Nah, kami dengan alasan tidak ikut disertakan ke dalam pendataan non-ASN terkait honorarium kami atau belanja pegawai bagi BLUD kami berdasarkan MAK 52 dari pengadaan barang dan jasa. Sedangkan BLUD dengan adanya honorer akan dihapuskan atau honorer jadi P3K, mungkin kami pegawai BLUD tidak mempengaruhi APBD APBN. Karena kami mandiri, BLUD itu mandiri. Kami dapat gaji dari jasa pelayanan, dari penerimaan BLUD yang sah, dari kerjasama operasional lainnya. Nah, sehingga di situ diatur kami sebagai pegawai tetap dalam Permendagri 79 minimal 2 tahun kami bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, ada pula teman-teman dari RSUD di berbagai RSUD di wilayah yang pegawai tidak tetap diangkat pegawai tetap, tapi haknya itu dalam artian gajinya itu masih tidak jauh, cuman selisih 50.000. Pegawai tetap juga masih di bawah standar. Sementara kami Bu bekerja di rumah sakit dan di puskesmas ketika kemarin pandemi COVID-19 melanda negara Republik Indonesia ini, 2087 orang teman-teman kami gugur kehilangan nyawa. Kami di sini itu menuntut kepada pemerintah bahwa itu kami pegawai BLUD juga harus diakui kejelasannya. Apakah kami dijadikan PNS? Kalau tuntutan saya itu ingin jadi PNS, Bu. Nah, kenapa sekarang BLUD itu sumber daya manusianya adalah di Kementerian Kesehatan, BLUD-nya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami itu ada hierarki lembaga yang menjadi 2 kelembagaan itu Pak Web. Jadi betul apa yang dikatakan Ibu tadi, kami juga sama Bu, ruwet dalam menuntut, meminta hak kami ruwet. Jadi dalam keadaan seperti ini kawan-kawan ini sedang berusaha untuk meminta pada pemerintah siapa yang kemudian bertanggung jawab atas nasibnya kawan-kawan yang ada di BLUD ini. Betul. Menurut Ibu bagaimana Bu kalau sudah seperti ini? Sebetulnya BLU itu berhak mengangkat pegawainya sebagai pegawai BLU tetap. Tidak perlu pegawai negeri, tidak perlu ASN, tidak perlu PPPK, tapi pegawai BLUD tetap dan gajinya itu setara dengan yang kebetulan PNS yang ada di situ. Nah, dan BLU, rumah sakit BLU atau puskesmas BLU seharusnya menjalankan remunerasi. Jadi bisa mengatur gajinya. Yang saya dengar dari Bapak ini, gaji BLU daerah itu sangat rendah. Betul. Sangat rendah. Menurut pandangan saya karena belum ada remunerasi. Saya himbau pada pemerintah daerah bahwa BLU harus ada remunerasi. Sehingga akan terjadi keadilan di dalam penerimaan gaji. Mudah-mudahan satu itu ya. Sehingga pegawai BLUD yang tetap tidak gelisah untuk menjadi PPPK atau KSN nggak apa-apa. Ya. Seumur hidup di BLU nggak apa-apa. Itu.
Nah, kalau BLU itu Bu, itu sumber keuangannya dari mana untuk menggaji kawan-kawan? Sumber keuangan adalah dari pendapatan institusi itu sendiri. Misalkan Rumah Sakit Jantung Harapan kita, pendapatannya berapa itu untuk bayar dokternya sampai tukang sapu. Dan itu ada aturan remunerasi yang pantas. Jadi jangan pendapatan rumah sakit daerah atau puskesmas diserahkan ke Pemda. Jangan-jangan masih diserahkan ke Pemda. Kalau yang saya tahu, Pak Bu, terkait BLUD itu mempunyai kewajiban ke Pemda itu terkait 3 unsur. Pertama, kepegawaian. Kedua, keuangan. Lalu ketiga, belanja modal. Dalam artian belanja modal yang dijadikan aset tetap, dicatatnya itu di pemerintah daerah. Maksudnya itu Transitoris. Hanya laporan saja. Uang atau melaporkan catatan saja? Laporan saja, catatan saja. Catatan saja. Terkait uang tersebut, penghasilan dari BLUD-nya dikembalikan lagi kepada BLUD untuk dikelola secara sendiri. Ya sudah, itu betul itu. Dan BLUD. Jadi pendapatan itu ya dibagi secara remunerasi yang adil. Iya. Nah, mungkin begini Bu, terkait sekarang tuntutan kami itu, yang pertama itu menjadi PNS. Kalau seandainya kami tidak bisa menjadi PNS, dikarenakan di BLUD itu kan ada PNS BLUD, ada juga P3K BLUD, dan ada juga pegawai tetap BLUD. Kalau seandainya kami menuntut kepada pemerintah bahwa BLUD itu jadikan kami itu sebagai pegawai tetap. Toh kenapa? Pegawai BUMN atau BUMD saja itu yang mencari uang. Mereka itu dijadikan pegawai tetap. Sedangkan kami, Bu, pegawai BLUD yang melayani kesehatan masyarakat seluruh rakyat Indonesia dengan kami resiko kerja tertular rentan penyakit. Lalu teman-teman misalkan contoh orang-orang radiologi lab dengan radiasi-radiasi yang mana di tahun keberapa itu mereka itu bakal kena. Nah, kami itu badan layanan umum yang secara aturan dikeluarkan. Itu siapa yang berkuasa banget mengatur BLUD? Kepala daerah, pejabat pembina kepegawaian yang didelegasikan kepada direktur. Pemerintah daerahnya mesti dihimbau karena tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan itu sebetulnya kita membantu pemerintah daerah untuk melayani rakyatnya dalam bidang kesehatan. Nah, pemerintah daerah mestinya harus memperhatikan ini. Jangan sampai pelayan kesehatan tidak diperhatikan nasibnya, terkatung-katung. Pegawainya mestinya BLU tetap, mestinya pegawai negeri, tapi Pemda diam-diam saja. Nah, itu yang menyedihkan. Menurut saya, kalau Pemda mengurus, saya kira aliansi ini tidak perlu terbentuk. Jadi inilah juga ya akibat dari otonomi daerah yang sampai sekarang belum sempurna memang. Tadi kawan-kawan sempat mendatangi Kementerian PAN, kemudian besok akan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan BKN. Sebenarnya apa yang kawan-kawan tuntut pada pemerintah pada saat ini? Apakah soal diangkat menjadi pegawai tetap, ataukah P3K, ataukah soal pencatatan saja yang kalian inginkan? Mungkin kami menginginkan menuntut kepada pemerintah terkait kami sebagai tenaga kesehatan, baik medis dan non-medis, yang bekerja di rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Tadi kami menemui Kementerian Pan-RB, dan kebetulan kami diterima oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Menpan-RB, yang mewakili yaitu Bapak Suryo. Beliau merupakan Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia. Nah, terkait apa yang kami tanyakan itu ke Kemenpan RB, pertama, kenapa kami dikecualikan dalam pendataan non-ASN? Kok tahu? Karena ada data dalam aplikasi BKN yang menyebutkan di validasi data utama awal dalam link aplikasi BKN, di poin 4, untuk ketentuan yang tidak termasuk ke dalam pendataan non-ASN, itu pegawai BLU atau BLUD. Oh, ditulis jelas begitu? Ditulis jelas dalam validasi data utama awal.
bahwa pegawai BLUD itu tidak termasuk. Untuk didata. Nah, itu menjadi keresahan bagi kami karena kenapa? Pendataan non-ASN sekarang, pemerintah pusat itu meminta kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing daerah untuk membuatkan surat pertanggungjawaban mutlak. Kalau seandainya ditemukan data yang tidak sesuai atau manipulasi data, maka PPK bersiap-siap dengan konsekuensi hukum. Nah, kami secara visioner berpikir ke depan, Bu, ketika pendataan ini sampai mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh PPK, dalam hal ini pejabat daerah, kepala daerah yang menerima delegasi dari presiden. Nah, justru kami berpikir, wah, ini pendataan berarti sangat penting. Berarti ke depannya itu bakal ada regulasi pelaksanaan Undang-Undang ASN tahun 2014 dan PP 49 bahwa di 2003 ke depan itu pegawai itu terdiri dari 2 jenis, PNS dan P3K. Sementara kami tidak didata. Tadi saya menanyakan hal tersebut ke Deputi SDM dan dari jawaban salah satu pejabat di Kemenpan RB bahwa untuk tenaga kesehatan sudah dinyatakan aman karena meskipun tidak diikut sertakan dalam pendataan karena pendataan tersebut bukan salah satu syarat untuk diangkatnya P3K atau PNS. Ya, kami juga terima alasan seperti itu. Tapi kami juga berpikir visioner ke depan itu cara memandang bagaimana kalau seandainya pemerintah lewat keputusan presiden atau kebijakan presiden mengangkat tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan data yang ada di BKN. Sementara kami tidak tertinggal. Kan kami ingin menyampaikan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kami di sini bersama Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer Indonesia dalam hal jawaban terkait pendataan tidak diikut sertakan bahwa tenaga kesehatan medis dan non medis itu sudah masuk data ke Kemenpan RB dari Menkes lewat data SIS DMK. Nah, akan tetapi menjadi suatu penasaran serta tanda kutip dalam artian grand isunya hanya diakomodir tenaga medis saja. Sementara non-medis, Menkes, Kementerian Kesehatan memberikan data kepada Kementerian RB untuk kebutuhan dalam pada saat ini P3K, tidak ada CPNS, di angka 250.000. Sedangkan usulan dari daerah melalui pejabat pembina kepegawaian itu hanya masuk ke Menpan sebanyak 90.000. Lalu untuk kementerian lembaga 10.000. Jadi jumlah 100.000 orang untuk kebutuhan yang diajukan PPK daerah dan pusat. Itu ya barangkali. Yang 10.000 itu barangkali untuk kelembagaan dan sebagainya itu kan non medis. Non medis 10.000. Nah, itu kenapa cuma 10.000? Jadi 90.000 yang sudah masuk ke Kementerian Pan RB berdasarkan informasi yang saya dapat tadi 10.000 kurang lebih di kementerian dan lembaga. Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada Menpan RB berjumlah 100.000. Sedangkan data 100.000 dari daerah dan kementerian lembaga. Sementara dari Kemenkes sendiri itu data 250.000. Jadi ada kekosongan 150.000. Mungkin saya juga jadi timbul pertanyaan. Terkatung itu ya. 150.000-nya itu berarti terkatung buat siapa dan bagaimana. Nah, kembali lagi ini terjadi manajemen konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya mampu mengajukan sebesar 100.000. Terkait hanya dengan mau penggajian. Membayar, hanya ya, mau membayar 100.000 orang. Yang 150.000 lagi embuh gitu ya. Nah itu mestinya ya pusat mestinya. Nah seperti tapi caranya bagi gimana ya saya nggak tahu. Wong sama-sama. Dulu nggak pakai oda-oda, semua centralized di Depkes. Itu jauh lebih gampang daripada sekarang ada otonomi daerah. Jadi lempar tanggung jawab, jadi ruwet, jadi lempar-lemparan. Yang daerah nggak mau, yang pusat mintanya di daerah. Nah, sekarang jalan keluarnya seperti apa menurut Anda? Nah, terkait jalan keluarnya,
kami dari pegawai non-ASN yang berada di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Bu, tuntutan yang menjadi tuntutan antara P3K dengan pegawai tetap, kami dari rumah sakit lebih memilih pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang sama seperti PNS. Yang menjadi perbedaan mungkin tidak ada jaminan di hari tua, pensiun. Nah, terkait BLUD di berbagai daerah itu kan berbeda-beda dari penghasilannya. Nah, kami ingin dari Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer Indonesia ingin ada suatu peraturan pemerintah yang mewajibkan atau peraturan presiden yang mewajibkan bahwa pegawai tetap BLUD itu harus mendapatkan gaji berdasarkan kualifikasi pendidikan. S1 berapa, D3 berapa. Sesuai dengan pegawai negeri. Iya, seperti pegawai negeri. Ya memang dulu begitu. Namun bagi teman-teman di puskesmas, tuntutan dari ATKH itu ada dua. Untuk rumah sakit menuntut ingin menjadi pegawai tetap. Dengan alasan supaya terselamatkan teman-teman pegawai tidak tetap yang sudah lama mengabdi, contoh petugas laundry, di Wasrey, tenaga kebersihan, supir ambulan, pemulasara jenazah, itu rata-rata pendidikannya paling tinggi SMA. Ini mohon maaf, SMA, lalu SMP juga ada, SD juga ada. Nah, sementara untuk regulasi P3K, sekarang berdasarkan merit kualifikasi pendidikan. Kalau kami menuntut P3K, pertama itu kontrak. Ada awal, ada akhir. Nah, bisa jadi P3K untuk kami itu diperpanjang atau tidak. Dan tidak bakal terakomodir teman-teman kami semua, terutama yang non-medis. Nah, tuntutan dari rumah sakit ingin menjadi pegawai tetap. Tuntutan dari teman-teman di puskesmas. Gimana puskesmas? Nah, puskesmas itu sudah melaksanakan juga pola BLUD. Tapi ketika BLUD puskesmas itu pendapatannya jauh di bawah rumah sakit. Nah, kalau seandainya teman-teman di puskesmas yang pegawai non-ASN-nya, pegawai tidak tetap BLUD, dijadikan pegawai tetap, mungkin puskesmas dari mana? Sementara pengelolaan keuangannya, mengurus uangnya, mengurus rumah tangganya sendiri itu penerimaannya kecil. Karena yang seperti contoh, pasien dari umum itu kan bayar itunya pendaftaran 10.000. Lalu diklaim BPJS dengan memakan waktu yang beberapa minggu dan bulan. BPJS tidak bisa diharapkan. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman puskesmas, lewat Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer Indonesia, menuntut jadikanlah P3K. Biar APBD yang memberikan penggajian untuk teman-teman puskesmas. Dan kalau kami dari rumah sakit menjadi pegawai tidak tetap, ya nggak apa-apa. Yang penting kejelasan menjadi pegawai tetap. Iya, pegawai tetap. Yang penting ada ini rumah sakit. Ya, saya dari rumah sakit. Teman saya ini dari puskesmas. Nah, kalau gitu ini urusannya Mendagri. Yang mengatur Mendagri yang mengatur daerah-daerah. Jadi Mendagri harusnya ngatur bahwa di rumah sakit BLUD semua harus tidak ada pegawai tidak tetap. Semua jadi pegawai BLU tetap seluruh rumah sakit. Dan di puskesmas bisa di P3K kan, PPPK. Karena kami juga, Bu, mohon maaf, menuntut berdasarkan payung hukum yang ada, Pak Web. Ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2018 kalau nggak salah tentang aturan yang mengatur pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Di situ dijelaskan dalam pasal 33 bahwa pegawai BLUD itu terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai BLU, pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai tetap, lalu pegawai tidak tetap. Nah, dari pegawai tidak tetap, karena kesejahteraannya mungkin tidak jelas dan tidak merata. Di sini mohon maaf, Bu, kami profesi. Ini teman kami, ini dokter, Bu, ini masih honorer. Ini dokter dari tempat terjauh puskesmas, tempat terjauh, tertinggal, terpencil di Cirebon. Di Cirebon. Nah, kami untuk sudah berapa tahun, Mas Dokter? Sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih kerja di tempat terpencil, di puskesmas honorer dan honorer. Baik, coba apa kita berterima kasih ya pada kita berterima kasih. Anda telah melayani rakyat dengan ikhlas. Nah, tapi pemerintah tidak memikirkan
status Anda. Kami bukan tidak bisa kami turun ke jalan aksi mogok kerja, Bu. Kami sempat kemarin di berbagai daerah turun ke jalan aksi. Itu hanya mewakili 2/3 dari teman-teman yang kerja. Kalau kami mogok kerja, seperti tenaga pendidik itu pernah terjadi mogok kerja, paling murid jadinya daring, belajar di rumah. Tapi kalau kami dari tenaga kesehatan mogok kerja, nyawa orang bakal berapa ratus, berapa puluh se-Indonesia orang yang meninggal karena kami tidak bekerja. Maka dari itu kami datang ke sini menemui Ibu, bertamu kepada Ibu. Ibu merupakan sosok tokoh negara yang kami banggakan, yang di periodisasi 2004-2019 menjadi Kementerian Kesehatan. Dulu itu tenaga kesehatan itu ya pegawai Kementerian Kesehatan, tidak ada hubungannya dengan daerah. Nah kalau sekarang itu Bu, seperti Dr. Asbon ini dokter, tapi secara pengakuannya pegawai daerah, bukan pegawai Kementerian Kesehatan. Nah itu Bu. Itu yang sangat karena ada perubahan. Disayangkan. Kalau pimpinan undang-undang ada perubahan di Undang-Undang 2002, Undang-Undang Dasar 45 dirubah ke Undang-Undang Dasar 2002. Di situ ada namanya otonomi, reformasi. Untuk menemani reformasi, undang-undang itu dibegitukan. Nah isinya reformasi antara lain adalah otonomi daerah. Saya dulu nangis-nangis minta pada Pak SBY, awas ini jangan dirubah, tenaga kesehatan itu lebih baik disentralkan, jangan menjadi pegawainya bupati, tapi tetap pegawainya Menteri Kesehatan. Bisa diputar kemana dan bisa betul-betul ngawasin kesehatan. Jadi tidak terpengaruh oleh Pak Bupati. Waktu itu dan saya dikasih tahu bahwa sekarang undang-undangnya berbeda. Sekarang ada otonomi daerah dan sebagainya. Tapi saya kehilangan waktu itu ya. Tapi karena masih mulainya memang tahun 2004 itu, jadi masih ada toleransi sedikit-sedikit. Tambah ke sana akibatnya seperti sekarang. Kemudian apa yang Ibu mintakan kepada Pak Presiden Jokowi terhadap kasus tenaga kesehatan ini? Ya, saya minta Pak Jokowi minta tolong. Walaupun Bapak mengatakan bahwa negara Bapak sedang ruwet, tapi ini ruwetnya di suatu masalah yang cukup penting, Pak. Ini adalah pelayan masyarakat di bidang kesehatan. Bagaimana Bapak mau menyehatkan rakyat kalau tenaga-tenaganya semuanya honorer, kebanyakan honorer di daerah loh Pak. Padahal mereka itu adalah garda terdepan untuk mengatasi masalah kesehatan bangsa ini. Nah tolong didorong menteri-menteri Bapak untuk betul-betul bisa mengatur ini. Kasihan tenaga-tenaga yang militan, tenaga yang begini baik, tapi tersia-siakan oleh aturan-aturan yang ruwet. Tolong jangan diruwetin aturan. Nomor 1, kita pikirkan rakyat kita. Bagaimana kalau mereka tidak bekerja? Bagaimana kalau mereka bekerja dengan kelaparan dan dengan hati yang sedih karena tidak mempunyai status, karena honorernya akan dicabut, maka dia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Jadi kami tolong Pak Jokowi, tolong kami ini adalah permohonan kami dari adik-adik ini sampai datang pada saya, padahal saya kan bukan apa-apa, tapi saya mempunyai pengalaman pada waktu dahulu. Dan BLU tolong yang pegawai BLU harus dari BLU tetap, dan BLU di daerah yang di rumah sakit tolong remunerasinya segera dimulai, dan itu akan memperbaiki nasib dari pegawai-pegawai BLU yang tetap, dan mudah-mudahan tidak ada lagi BLU yang tidak tetap ya. Ini permohonan kami dengan Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan walaupun Bapak sedang pusing karena negara ini ruwet. Memang betul-betul ruwet Pak, kita juga merasakan itu. Nah terus gimana ini? Ya harus satu-satu dibuka ruwetnya. Kalau Bapak berniat saya kira akan bisa. Biasanya Bapak langsung memanggil menteri-menteri Bapak untuk mengurus ini. Mudah-mudahan begitu.
Apalagi adik-adik? Nah, terkait kami di daerah bekerja sebagai tenaga kesehatan, yang mana sekarang itu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah itu hampir BLUD. Kami itu di daerah itu, dari berbagai daerah itu berbeda-beda, dan kami itu masih jauh kesejahteraan kami. Di bawah layak kami dibayar, di bawah UMR kami dibayar. Nah, kami dari kemarin-kemarin tidak ada gejolak atau apapun, Bu. Kami tetap mengabdi bekerja dengan shift kerja kami, ada dinas pagi, sore, malam. Di luar waktu kami mencari lagi pekerjaan di luar. Nah, namun setelah adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, bahwasannya kami juga setuju sebetulnya ke dalam peraturan pemerintah tersebut. Setuju. Besok Sebetulnya itu 2023 maksudnya habis. peraturan pemerintah itu mengatakan pada aparat pemerintah bahwa selama 5 tahun ini orang-orang yang belum diangkat seperti diangkatin gitu loh. Iya. Tapi ternyata ditekno wae. Iya. Sampai 5 tahun tambah banyak. Nah itu. Bahkan kami juga bukan berarti saya tidak memahami tentang pembangunan nasional dalam bidang sumber daya manusia, bahwa negara itu harus membangun sumber daya manusia dengan membuka lowongan pekerjaan. Nah, ketika kami yang udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mengabdi bekerja, kemudian kami disuruh tes. Ya memang testing itu kan tidak mungkinlah kami juga tanpa testing bisa menjadi pegawai ASN. Nah, ketika kami testing, kami kalah oleh orang-orang angkatan kerja yang baru keluar dari dunia pendidikannya di berbagai profesi bidang pendidikan. Tapi ketika hierarki masuk bekerja, teman yang baru masuk itu status CPNS, itu bertanya kepada kami. Logikanya Yang CPNS nanya pada honorer. Gitu. Pada honorer. Karena CPNS belum bisa tune in. Ini Baru mohon maaf, masuk, gitu loh. namanya juga calon pegawai negeri sipil. Belum bisa tune in. Kalau motor dan mobil itu kan harus dipanaskan dulu gitu Pak Web. Nah, sementara kami itu udah dijadikan garda terdepan. Pengalaman udah banyak. Kami 12 jam memakai hazmat. Bisa dikatakan nasibnya aja gitu, tapi itu memang itu aturan seperti itu gimana sih? Sebetulnya kan dikasih umur 5 tahun itu harus dikerjakan setiap tahun. Oh 5 tahun yang harus saya angkat segini, maka setiap tahun saya ngangkat begini, mestinya ada yang begitu. Tapi nggak ada yang bekerja sistematis begitu. Nah ini Pak Menkes, ini masalah penting, masalah yang sangat mendasar. Katanya mau ada transformasi kesehatan, Bu. Menurut Ibu kira-kira bagaimana? Saya kira ada di nomor 5, di transformasi kesehatan. Malah justru nomor 5 ya? Bukan nomor 1. Pak Menkes, ini tolong jadikan prioritas untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Tanpa ini transformasi kesehatan, nothing. Apapun yang Anda kerjakan, nothing. Apalagi web. Katanya ada rumah sakit asing yang akan masuk. Ngapain? Rakyat butuh yang ini dulu. Rakyat nggak butuh rumah sakit asing menurut saya. Nah, ini dulu yang dibenahin. Banyak rakyat yang sangat membutuhkan dan tenaga-tenaga kita juga bagus-bagus, tapi kok ya disio-sio banget itu jadi tenaga honorer mau dicopot lagi. Sudah pernah ada 2.000 lebih yang meninggal karena COVID. Sekarang ancamannya mereka kehilangan pekerjaan karena mereka honorer. Di mana perannya negara kalau seperti ini kan? Yang akan belum lagi nanti kalau COVID datang lagi, siapa lagi yang siapa yang ngurus kalau begitu? Iya. Apa rumah sakit asing ngurus? Iya kan? Nah, ketika kami berdasarkan aturan, kami juga bisa mengikuti P3K atau CPNS dengan berjuang. Seleksi bareng dengan teman-teman dari umum. Kami juga sadar, menerima, karena itu pembangunan nasional. Namun ketika tidak ada kebijakan seperti afirmasi, nah katakanlah kami diberikan afirmasi dengan testing, seleksi CPNS dengan teman-teman angkatan kerja yang baru. Lalu tidak menutup kemungkinan bagi kami kalah. Kami banyak kalah. Nah, kami itu ingin ada kehususan. Karena pengabdian kami kepada negara, hak kami, kewajiban kami
Kami berbicara kewajiban, kami sudah mengabdi Bu kepada negara Republik Indonesia dalam bidang pelayanan kesehatan, yang mana menjaga kesatuan negara Republik Indonesia NKRI. Tapi saya nyatakan ketika tenaga kesehatan untuk saat ini negara lah yang mempunyai hutang kepada kami karena kami tidak jelas statusnya. Kami masih hidup di bawah layak, sementara kami disekolahkan, profesi kesehatan itu mahal Pak Web. Saya disekolahkan dengan teman-teman oleh orang tua saya, sekolah kesehatan itu mahal. Ya. Dan kami sekarang mengabdi kepada negara dengan dibayar, kami di bawah layak dan melaksanakan kewajiban. Maka sekarang ingin segera kami ada kejelasan dalam status serta karir. Saya kira ini adalah PR akut, PR yang harus segera diselesaikan bagi pemerintah, yang terutama adalah Menteri Dalam Negeri, Menkes, kemudian Menpan, dan harus BKN. segera duduk bersama untuk ngurusin ini. Ini manusia loh Pak. Bapak jadi menteri harus memikirkan mereka karena itu tugas Bapak. Dan satu lagi, sebetulnya sudah ada usaha tapi belum. Jadi jangan dikatakan itu sudah begitu. Karena yang kebijakan Bapak Menkes itu hanya sebagian yang jalan. Sebagian lagi belum jalan. Dan kami mohon juga DPR juga mendengarkan. Tolong Pak Melki ini perhatikan bahwa banyak tenaga kesehatan honorer yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya. Kerugian bukan hanya di tenaga kesehatan, tapi juga pada rakyat kecil. Karena mereka lah yang melayani rakyat kecil. Kalau mereka dipecat, mereka dicopot, pada siapa rakyat kecil akan berobat. Tolong ini diperhatikan dengan betul. Saya kira begitu ya Pak Web. Pak Web bagaimana? Menurut saya memang bagaimanapun juga perjuangan ini harus dilewati. Yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dengan melobi, mendatangi satu persatu pejabat itu juga sudah ya Pak ya? Sudah. Ya, kan? Tinggal kemudian kawan-kawan mengkonsolidasikan, memanggil seluruh tenaga kesehatan honorer untuk bersatu, ya. Bersama-sama memperjuangkan ini, jangan sampai kemudian tidak berhasil, ya. Sehingga pada suatu saat nantinya pemerintah bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutannya kawan-kawan. Seperti itu saya kira Bu yang menjadi fokus perjuangan kawan-kawan tenaga kesehatan honorer itu. Demikian. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan perjuangan adik-adik ini semua segera berhasil. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa menjaga bangsa ini di kesehatannya. Dan mudah-mudahan rakyat sehat, negara kuat. Amin. Demikianlah teman-teman, sahabat Siti Fadilah, dimanapun Anda berada, bincang-bincang yang sangat penting. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan, mudah-mudahan menteri-menterinya Pak Jokowi juga mendengarkan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menpan. Ini bukan masalah sepele, ini masalah kemanusiaan yang sangat penting. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.